Why are so many Christians are so unlike the Christ? Untuk benar-benar menghidupi apa yang dari firman itu semua butuh proses lah. Why are so many Christian? Banyak juga orang Kristen yang baik juga banyak kok ya. Ketika seseorang itu menerima Yesus secara pribadi, maka hidup orang itu pasti berubah. Satu contoh di Lukas 19, kalau kita lihat kisah Sakeus, dia itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Power yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu itu justru powernya Tuhan. Jadi kita juga mau berbicara di podcast ini tentang isu yang sedang ramai diperbincangkan di media, yaitu tentang rasisme against George Floyd itu, orang yang di Amerika Serikat. Dan ini juga nyambung dengan pertanyaan yang pertama tadi itu ya. Kita lebih memfokuskan dengan rasisme yang terjadi di Indonesia daripada yang di... Nah ini sebenarnya nyambung sama pertanyaan pertama, kenapa? Karena kenapa kok banyak orang masih rasis padahal mereka dalam Tuhan, ya kan bisa sampai kayak gitu ya. Kenapa kok orang masih rasis padahal dia dalam Tuhan? Karena di Indonesia pun juga sebenarnya masih banyak rasisme itu. Karena menurut aku pribadi sebenarnya rasisme itu menurut aku ya, menurutku sendiri rasisme itu didikan. Waktu itu aku lihat Instagramnya Ernest Prakasa, kalau kalian tahu Ernest Prakasa, dia sampai ngejelasin tentang sejarahnya kok bisa sih ada muncul gap seperti itu gitu loh. Nah itu kalian bisa lihat lah. Intinya kan itu sejarah lama. Karena gini, kalau aku sendiri, aku nggak pernah merasa aku ini orang Chinese ya, nggak pernah merasa aku ini orang Tionghoa, ngerti nggak sih? Orang Cina. Karena aku nggak pernah ke Cina pertama. Aku lahir di Indonesia. Aku juga nggak bisa ngomong bahasa Mandarin. Aku lebih fasih ngomong bosok Jawa timbang Mandarin. Jadi menurutku, ya aku orang Indonesia gitu loh. Kenapa sih harus dikotakan jadi orang Cina gitu kan? Aku pernah dapat sekali kejadian tentang rasisme itu juga pernah sih. Itu memang gak enak dan ya gak baik lah gitu loh. Ya, dan aku sendiri juga gak pernah merasa sebagai orang Jawa karena sebenarnya aku ini orang bule ya. Jadi aku ngomong bahasa Jawa ini gak bisa. Sajane aku ora iso ngomong Jawa. Cuman isoku I only can speak English only. Memang menurut kami pun juga sebenarnya kami pun juga dari berbeda ras gitu loh kalau orang, tapi bukan berarti kita nggak menyayangi satu sama lain, nggak apa, kita semua sama-sama brothers and sisters Chinese bule. Iya makanya kan kayak gitu loh. Jadi akhirnya kenapa sih kok harus dikotak-kotakan seperti itu, padahal kan sebenarnya image yang dibangun tuh jangan seperti itulah gitu. Ada image yang dibangun kalau orang Cina itu otaknya cuan, terus image yang dibangun loh ya, pelit, Cina itu pelit, cuan, terus pinter dagang kan gitu ya kan. Kalau orang Jawa atau orang pribumi lebih ke keluargaan, silaturahmi kayak gitu. Padahal sebenarnya zaman sekarang pun orang Jawa pribumi yang lebih pinter cari uang dari orang China itu juga banyak banget loh. Jadi jangan dikotakkan seperti itu karena aduh ngapain sih kayak gitu loh. Nah kita sekarang back to Bible ya. Apa yang Bible ngomong tentang rasisme? Yesus pun waktu banyak orang minta disembuhkan, waktu banyak orang minta mujizat terjadi, Yesus pun juga nggak pernah tanya kamu orang Papua kah? Kau orang Jawa kah? Kamu orang Samaria kah? Kamu orang Yehuda kah? Iya Yahudi kah? Kalau iya tak sembuhin, kalau enggak oh sorry nggak mau. Kan Yesus pun juga nggak seperti itu. Yang Yesus bilang hanya begini, kamu percaya nggak kalau aku mampu melakukannya, mampu menyembuhkan kamu, memulihkan kamu percaya nggak? Apakah imanmu kamu taruh di aku? Kalau iya, ya itu imanmu, terjadilah sesuai imanmu. Itu yang Yesus katakan. Jadi Yesus pun juga nggak pernah melihat itu mau orang Indonesia kek, mau orang Jawa, orang Kalimantan, Sulawesi sih, semuanya sama di mata Tuhan kayak gitu loh. Semuanya dikasihi Tuhan sama. Matius 15 ayat 27 ya. Ini adalah satu contoh yang luar biasa bahwa ternyata Yesus itu justru dia sangat menghargai kalau ada orang tuh yang datang kepada dia dengan apa adanya dia, dari mana dia berasal. Jadi tadi yang dibilang sama Kelvin tadi betul ya, Yesus gak pernah pilih-pilih ya. Bahkan pada waktu itu ada seorang perempuan ya, dalam kisah Matius 15 ini, perempuan ini memanggil Yesus dengan sebutan Yesus anak Daud. Dia bertujuan memanggil seperti itu karena dia berharap Yesus mengenali dia sebagai orang Yahudi, karena dia berpikir Yesus hanya mau menyembuhkan orang Yahudi saja. Tapi Yesus ngomong, dia berkata begini, kita baca aja kisahnya ya. Nah, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Lihat ya, garis bawahi kata anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ya, dia panggil Yesus dengan sebutan anak Daud. Dia berharap supaya Kristus mengenali dia sebagai orang-orang Yahudi, padahal dia adalah orang Kanaan. Tetapi Alkitab mencatat, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Loh, sepertinya Yesus pilih-pilih toh, tapi sebenarnya tidak. Yesus sedang ngajari dia supaya orang ini tidak datang dengan label bahwa aku ini orang Yahudi, orang Israel. No. Dan akhirnya dia jawab seperti ini. Untung dia jawabnya benar, dia bilang gini, Tuhan tolonglah aku. Kemudian Yesus masih jawab lagi,
tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kemudian dia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Akhirnya dia mengakui dirinya, dia menyebut dirinya anjing. Artinya anjing bukan berarti binatang, tidak, tapi artinya dia memang bukan bagian dari orang Yahudi pada waktu itu. Dan begitu dia mengaku dengan jujur, justru kesembuhan itu terjadi. Jadi Yesus sedang ngajari kita, kalau datang sama Tuhan itu jadilah seperti apa adanya kita. Banggalah dengan siapa engkau, banggalah dengan dari mana keturunanmu berasal. Karena Tuhan tidak pilih-pilih ya, dia mati untuk seluruh umat manusia. Tidak tertulis Yesus mati hanya untuk orang Chinese ya. Betul. Yesus mati hanya untuk orang Jawa, pribumi. Betul. Ya, tidak pernah tertulis seperti itu. Yesus kasih teladan yang sempurna. Dia mati untuk seluruh umat manusia. Jadi say no to racism. Justru ketika orang itu kenal betul dengan Yesus, mengenal Yesus dengan baik, justru buahnya adalah dia nggak akan mungkin rasis. Amin. Pasti nggak rasis. Pasti nggak rasis. Justru ketika dia kenal Yesus, kenal siapa Tuhan, grace-nya Tuhan, pasti itu membuat dia untuk jadi orang yang tidak rasis. Karena Yesus datang untuk semua orang. Betul. Ya. Ketika dia percaya itu, dia melihat dari kacamata Yesus, dia juga akhirnya bisa mengasihi semua orang tanpa pandang bulu, tanpa pandang ras siapa dia. Jadi balik ke topik tadi, Tuhan itu pasti menciptakan hal yang baik. Nggak mungkin Tuhan itu menciptakan hal yang buruk. Dan pasti Tuhan itu menciptakan manusia beraneka ragam itu ya. Pasti ada alasannya, ada tujuan baiknya Tuhan itu buat kita semua. Coba bayangin kalau semua orang itu Ardian gitu ya. Ya kan nggak lucu ya kan? Lucu. Bayangin semua orang adalah Jemima. Nggak jelas semua nanti. Nggak ada yang serius. Makanya Tuhan itu menciptakan orang itu beraneka ragam agar orang itu bisa complete each other gitu loh. Betul, pasal aja beda-beda kok. Iya, pasalnya beda-beda gitu. Dan itu kalau disambungin jadi satu, itu bisa jadi gambaran yang indah gitu. Jadi Tuhan itu Keren. pasti menciptakan hal yang indah. Nggak mungkin Tuhan itu menciptakan hal yang buruk. Nah ini ya, kalau kita baca di Alkitab ya, ini ada satu ayat yang mungkin bisa membantu meneguhkan kita. Tuhan ngomong dalam kitab Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau ya, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan seterusnya. Tuhan ngomong pada semua manusia ya, bahwa engkau itu berharga. Tidak tercatat di sini yang berharga hanya orang Chinese, orang bule, orang Jawa, tidak ada. Engkau semua berharga di mataku. Karena itu mari kita kembali lagi pada firman Tuhan. Saya percaya rasisme bukan hati Tuhan. Betul. Hati Tuhan adalah pengen kita semua ini saling mengasihi, Equal. ya equal ya, sama dengan Kristus mengasihi kita. Dia nggak pilih-pilih ya. Makanya tadi kembali ke tadi ya, jadikan Kristus jadi role model kita. Kita lihat Kristus nggak pilih-pilih, kita nggak pilih-pilih. Apalagi Kristus yang luar biasa ini tinggal dalam dirimu. Automatically kamu nggak akan rasis kalau kamu mengenal Dia dengan benar. Makanya kamu akan seperti Kristus ya, bukan unlike Jesus. Nah itu aja dari kita menjawab seputar, tadi ada satu pertanyaan yang sudah kita jawab, nah ini kita sambungin ke beberapa hal yang lain, dan kita harap apa yang kita sampaikan ini bisa jadi berkat buat kalian. Mungkin bisa menjawab pertanyaan kalian. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin kalian ingin bercerita sesuatu, kalian boleh DM kita di Instagram, Yes. di gracecentral.official, dan mungkin pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang kalian ingin tanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian juga boleh DM kita di Instagram tadi. Kita berharap apa yang kita jawab ini semuanya bisa memberkati kalian dan menjawab pertanyaan kalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya kalau kalian suka dengan konten kita. Kalian boleh share juga ke teman-teman kalian pernah mempertanyakan pertanyaan yang tadi ini. Kalian boleh sharekan video kita sebagai sumber jawaban buat teman kalian. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut tentang topik ini pun, kalian juga tetap boleh tanya. Oke, itu aja dari kita. God bless you.